Pakai saya tuh malah tailor bagus gitu. Nyesel juga nggak sempat belajar gitu ya. Tapi memang ibu tidak mengarahkan ke sana. Ibu sendiri penjahit bagus, jadi ibu juga punya toko gitu, toko baju gitu dulu. Yang itu marketnya itu yang beli orang-orang di Amerika atau? Oh iya. Amerika. Kalau yang UNICEF dan Novika itu orang Indonesia nggak bisa belanja. Oh. Jadi emang yang beli Eropa. Yuliana Fitri. Oke, selamat malam Mbak. Selamat malam Mas Bayu. Mbak Uli ya panggilannya ya Mbak Uli, ya. Siap. Oke, penonton podcast Bang Bayu, kali ini kita sama Mbak Uli, ya Mbak ya. Mbak Uli. Mbak Uli ini owner dari Aruna Kreatif. Ya. Percetakan ini Mbak. Bukan. Namanya kayak percetakan ya. Iya, mirip banget. Gimana Mbak ceritanya kok bisa namanya ini gitu? Iya, sebenarnya kayak seperti dua unsur ya. Sebenarnya kalau Aruna itu memang sudah mendarah daging. Jadi dari merek brand fashionnya. Karena Aruna basically dari nama anak saya sebenarnya. Oh, Aruna itu nama anaknya. Tapi nama Aruna sendiri ada unsur lagi nih. Kalau Aruna itu cahaya. Kalau di Sangsekerta itu cahaya merah jingga gitu. Jadi tapi dia cahaya tertinggi. Kalau di agama Hindu malah dia Dewi. Oh. Ya, jadi kalau ARN yang ada di logo itu artinya kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Ya, jadi sebenarnya memang basically brandnya itu ada di Aruna. Tapi kenapa ada unsur kreatif yang banyak sebagian orang pikir itu kayak dunia digital gitu ya, dunia percetakan kreatif, pamflet, leaflet gitu ya. Tapi kreatif di sini memang kalau saya ke arah artinya kreatif di sini ya. Kalau sebuah brand itu harus ada kreativitas untuk berkarya. Jadi brand ini tetap berkarya gitu ya. Keren nih penonton podcast Mbak Bayu. Ini Mbak ini produknya sudah sampai luar negeri ya Mbak ya. Oke Mbak, sebelumnya kerjanya apa sih Mbak? Oh dulu, saya kan karena asli Sumatera Selatan ya Mas. Saya perantau Palembang asli, ya? Iya. Tapi ibu dari Padang ya. Ibu Padang ya, sama. Pedagangnya dari Padang kali ya. Tapi kalau ayah saya Jawa Timur. Dari Jember, ya. Kalau saya kerja dulu dari awal kuliah karena merantau gitu kan dari 2001, saya sudah kerja gitu. Dari 2001 udah kerja? Iya, apa aja kerjanya. Jadi ya mulai dari ikut di rental komputer, dari IMD komputer. Saya nggak nyebut merek karena saya sangat merasa mereka berjasa sekali di kehidupan saya. Karena dari kondisi orang tua yang stabil tiba-tiba langsung ambruk gitu ya. Jadi kayak banyak yang menolong saya, walaupun saudara bukan sedara, tapi rasa saudara. Iya, nah itu terjadi banyak di rental komputer. Saya juga kebanyakan sih di rental komputer. Pernah juga di distributor galon Aqua gitu. Merek ya, memang galon distributor galon tersebut memang air mineral sama gas gitu. Jadi udah mandiri banget dari zaman pindah ke sini gitu. Alhamdulillah. Tahun berapa Mbak? 2001 sampai sekarang alhamdulillah tidak dibantu orang tua saya. Memang di sini pure hidup sendiri. Kalau yang di galon itu memang cari kerja kan zaman dulu pakai hijab kan agak susah ya. Sempat lepas hijab 1 tahun gitu untuk mencari kerja gitu ya. Saya juga pernah kerja di salah satu distributor kertas di Jalan Kaliurang sekarang, dulunya di Keranggan, di Demangan Mas Bayu.
itu saya jadi accounting di sana karena saya kan D3 dulu. Nggak mungkin dong saya berhenti kerja ketika orang tua sudah tidak mampu membiayai gitu kan. Jadi saya tetap kerja gimana caranya bisa lulus kuliah D3 dulu tanpa ada cuti gitu Mas Bayu. Nah memang kerja terus, jadi angkat galon yang namanya ngangkat gas sudah pernah saya alami ya, sampai ada kekerasan di dalam perusahaan itu. Akhirnya saya keluar gitu. Oke, nah terus kerjanya sampai terakhir itu sempat kerja di percetakan juga. Sampai percetakan juga? Iya, memang di percetakan, makanya kenal dunia desain digital ya. Bukan sebelum dunia desain fashion, sudah desain digital, pernah kerja di bank juga saya. Jadi banyak pernahnya. Muter-muter ya. Nah terus semuanya. Kok bisa tahu-tahu di fashion? Oh, tahu-tahu di fashion. Gimana ceritanya, Mbak? Karena suka. Dari 4 tahun kata ibu saya tuh mantengin satu stasiun TV. Jam dulu kan parabola ya, kalau di Sumatera Selatan itu di Palembang itu nonton Prancis tuh kata ibu jam 4 subuh tuh udah sibuk nonton. Sama Mbak, saya juga senangnya nonton fashion TV. Ya, sampai sekarang tuh gila-gila dengan fashion TV. Dulu tuh niatnya kok bagus, tapi kalau basic memang keluarga ibu saya itu karena pensiunan tentara, jadi ada dunia ini fashion, jadi bukan fashion ya, terutama tailor ya. Kakek saya tuh malah tailor bagus gitu, nyesel juga nggak sempat belajar gitu ya. Tapi memang ibu tidak mengarahkan ke sana. Ibu sendiri penjahit bagus, jadi ibu juga punya toko gitu, toko baju gitu dulu, sampai bordir sendiri. Banyak jagonya, tapi dia nggak pernah menularin sama saya. Walaupun sudah diarahin kemana-mana, akhirnya tetap aja namanya darahnya darah situ ya. Darah situ, terus emang suka, terus basicnya setelah pas menikah tidak memutuskan untuk tidak bekerja di tempat lain setahun setelah menikah, karena sempat keguguran juga di awal pernikahan saya. Jadi kami punya usaha percetakan dulu nih, habis itu punya konveksi. Nah, konveksi ini hadir sebenarnya sebelum Aruna lahir. Tapi akhirnya saya buka konveksi dengan nama Arsela, Aruna Sekar Larasati. Arsela banyak sekali. Oh, sudah ada konveksi waktu itu ya? Iya, sudah ada konveksi. Konveksi sampai sampai alhamdulillah lah ya. Konveksi kami dari kecil sampai akhirnya besar. Dan itu saya memang tidak lepas dari dunia perkainan. Jadi sempat jualan-jualan baju karena memang suka banget. Kalau saya itu suka mengamati kain-kain karena ibu itu juga pengkoleksi kain wastra dari dulu. Jadi beliau tuh selalu buat kami tuh baju jarang banget beli. Saya tuh jarang beli. Jadi bikin apa yang semua. dipakai buatan emak semua tapi tanpa brand. Dari situlah saya jadi tertarik, kok ibu nggak pernah ada brand ya gitu. Jadi saya berusaha mengembangkan fashion walaupun tidak gampang dapat restu dari ibu sebenarnya. Jadi ibu waktu itu sempat sih baru 4 tahun terakhir inilah saya baru direstuin untuk berbisnis fashion. Yang bagi mereka tuh kalau bisnis fashion tuh apa sih, kamu makan dari apa gitu. Oke, karena udah dari kakek, ibu juga udah ngerasain semua gitu ya. Kalau memang pengen banget ke fashion memang ya itu nanti kan panjang ya cerita ke depannya. Tapi kalau memang kenapa terjun di fashion, memang ada salah satu orang yang sangat berjasa sama saya ketika melihat, Pauli kenapa sih konsultan orang lain gitu. Jadi ada orang lain mau buat baju ke saya, jadi saya tuh kayak maklon ya namanya. Kayak maklon terima jahitan dari luar gitu. Jadi merek lain terima jahit. Terus lama dia bilang kalau saya itu kenapa nggak punya produk sendiri. Akhirnya punya produk sendiri dan memilih ke ethnic fashion. Ethnic fashion. Iya, harus fokusnya ke ethnic fashion. Siap. Ya. Nah, ya produknya apa aja Mbak yang diproduksi sama Mbak Uli? Saya memang karena fokusnya ethnic fashion, jadi ready to wear. Saya real ready to wear. Belum, kalau untuk premium ada, tapi custom ya. Jadi custom by request dari beberapa potensial customer. Jadi request model gaun gitu. Memang pernah sih sempat jual produk yang agak kaget juga sih, ternyata bisa buat premium kelas gitu, sejenis jas laki-laki padahal itu. Tapi jenis jasnya itu dari kain polosnya itu punya luar yang tidak bisa terbakar sama sekali. Jadi kita coba terbakar itu tidak terbakar kainnya. Oh gitu? Iya, dan kain sumba tenunnya. Tetap harus ada etniknya. Kalau produknya saya sendiri dengan brand Aruna Kreatif. Itu produk ready to wear, ada perempuan laki-laki, tapi memang sekarang lebih banyak ke perempuan, usia ke 25, mulai 25 tahun sampai 65 lah sekarang, malah semakin biar percaya diri gitu ya. Terus ada Aruna for Kids. Oh, untuk anak-anaknya. Iya, karena Aruna itu, anak saya itu kan terjun di dunia modeling juga, jadi dan dia itu selalu pakai baju saya, terus saya pikir kenapa nggak saya
kembangkan dengan hobinya. Jadi saya ajak dia duduk, dia ikutan desain juga, dia ikutan warna-warna tuh semua pilihan Aruna. Curang berarti ya. Kalau lomba pakaian emaknya gitu ya sendiri udah pakaian desainer. Iya dong. Iya. Kan harus nge-branding produk ya Mas. Jadi Aruna Vortex khusus itu dan satu lagi ini sempat sih membuat brand satu lagi untuk produk yang lebih menengah ke bawah sedikit lah ya, tapi tidak jatuh banget ya. Akhirnya saya putuskan untuk pokoknya untuk Corona ini, untuk awal tahun kemarin kami untuk memutuskan tidak memakai brand lain selain Aruna Kreatif. Aruna Kreatif. Iya, cuman memang ada kelasnya nanti by collection-nya memang produknya beda. Siap. Nah, Mbak, produksinya di mana, Mbak? Produksinya ada di Berbah sekarang, ada di Kemasan, di Kelakah Kidul, di Dusun Kemasan dekat Paskas AU. Oke. Iya. Ngomong Mbak, galerinya juga sana ya, Mbak ya? Gimana? Galerinya juga di sana? Iya, Oke, ada ngomong Mbak, galerinya. alamatnya siapa tahu kan ini. Ayo silahkan datang ya. Aruna Kreatif sekarang domisilinya saya ada di Kelakah Kidul nama Kelakah desanya. Kidul. Ya, kalau di Jogja kan harus jelas ya. Itu Kalau Rapa Kidul, Wetan apa gitu. Ya, Kelakah Kidul, Dusun Kemasan, Sendang Tirto gitu. Jadi Berbah, Sleman. Itu next insya Allah dalam waktu dekat kita ada di tengah kota, ada di Kranggan. Insya Allah doakan segera bulan ini rencananya akan launching di sana. Kita akan ada standby pas di calon Chinatown-nya Jogja kan Kranggan. Kami ada di Kranggan di dekat Tugu. Itu insya Allah di samping Singer. Siap. Nanti Aruna akan merapat di sana. Mantap. Kan perjuangannya udah keren banget lah ya, dari pertama sisi 2001 berjuang sendiri. Nah, hambatan terbesar yang pernah Mbak Uli alamin? Ya, hambatan tuh kayak satu kejadian ya mungkin ya. Memang tidak mudah ya, karena basically saya itu kan merantau ya Mas Bayu. Bukan punya tempat, punya tanah dari orang tua. Walaupun skill punya, tapi kalau tidak punya tempat kan tidak aman juga kalau di sini. Saya jadi sepanjang perjalanan dari mulai Arsela konveksi gitu, tiba-tiba kami bisa lah, alhamdulillah rezeki Aruna itu mulai naik gitu. Terus sudah bisa bangun tempat sendiri, bangun workshop sendiri. Itu dulu di Cebongan, namanya di dusun apa ya, pokoknya utara Pasar Cebongan persis. Saya sampai lupa alamatnya sekarang. Karena mungkin punya kenangan yang tidak baik ya, bukan tidak baik ya, mungkin proses ya. Kalau saya mikirnya proses. Di 2015 saya sampai depresi, 3 bulan depresi total. Itu karena mungkin kaget ya, lagi menikmatin proses, baru menata tempat. Udah mulai stabil. Iya, nah itu kejadian pertama itu Mas Bayu. 2015 itu saya mempercayakan pekerjaan saya itu dengan satu tim, satu keluarga. Jadi satu keluarga itu kita yang minta bantuin gitu ya. Maksudnya bekerja sama mitra di dalam rumah, semuanya kita ada di satu tempat. Saya tinggal ke Sumatera, tiba-tiba mulai ada kejadian lah, kendaraan dibawa kabur atau apa gitu. Jadi kayak yang seperti bukan pukulan ya, kayak pelajaran. Jadi kayak percaya sama orang tapi malah karena saya lepas kepercayaan full, semua saya fullkan ke orang lain tanpa saya menjaga sesuatu. Itu depresi itu kan karena mulai ada tuntutan ke rumah, mulai ada pengacara, sekolah marah gitu kan, jadi membuat kami tuh kayak ini kenapa gitu. Jadi kayak ada yang salah nih. Nah 2016 mulai bangkit kembali gitu. Saya sempat jadi agen asuransi loh. Oh iya? Iya, satu agen asuransi di Jakarta, bahkan bolak-balik ke Jakarta. Iya, itu jadi kayak biar saya keluar lagi dari zona saya, biar gak kepikiran gitu kan. Ngilangin sebentar lah ya. Iya, sempet sampai 2016, sebentar aja sih, cuma 3 bulan ya, tapi lumayan lah ya. Dulunya masih 2 tahun kan. Karena mungkin basicnya tukang ngomong, jadi jualan lah asuransi gitu, berhasil. Ada dapat link juga. 2016 juga mau memulai kembali. Suami saya pegang konveksi, saya mulai jualan baju bisnis fashion karena di UKM. Tergabung dalam satu asosiasi IWAPI. Dari situ banyak kenal teman-teman dinas di Sleman, mulai bergabung bisnis fashion. Terus ketemu Bunda Lia di 2018 kalau nggak salah, saya ketemu Bunda. Jadi kami itu klan angkatan 7 dan terakhir.
Oke. Iya, Bunda itu punya, kami anak-anaknya Bunda lah. Jadi Bunda itu menggait. Lagi-lagi Lia Mustafa. Lia Mustafa besar banget perannya dalam hidup saya. Siap. Dia bukan sebagai mentor saya, tapi sebagai Bunda saya. Kalau mau semua cerita yang detail, Lia Mustafa ya. Siap. Iya, Bunda itu kayak role modelnya saya. Jadi Bunda kan berbisnisnya juga baik ya. Kalau saya tuh lihat sosok Bunda itu sosok tangguhnya lah yang saya lihat. Jadi memang saya tergabung di klub sama teman-teman desainer muda lah bagi Bunda itu untuk dibimbing ke arah fashion. Jadi alhamdulillah kami belajar dengan desainer-desainer lainnya. Nah malah ada Mbak Lani di dalam sana, Mbak Lani Amborowati. Sempat sama kita belajar sama senior-senior. Nah 2019 saya bilang sama Bunda, saya sekolah lagi. Desain boleh nggak? Gitu. Kata Bunda, pilihannya adalah brandmu akan terbengkalai sebentar gitu. Saya cuma sekolah desain 3 bulan kurang lebih di Esmod Jakarta. Oh ya, Esmod. Iya, katanya kenapa jauh-jauh gitu. Saya mikirnya gini, kan perkembangan fashion itu bukan saya menyepelekan lokal, tidak, tapi ada perkembangan yang tidak banyak orang tahu ketika ada di sana. Karena kan memang great ya, kalau saya lihat itu bukan masalah brandnya Esmod, walaupun brand Esmod itu bisa dipercaya ya, saya merasakan banyak sekali setelah saya masuk sana tuh rezekinya yang dari kepok tular kata orang dari sana itu masuk. Udah setelah di Esmod memang kalau secara brand tetap jalan. 2019 tetap dengan bisnis fashion, tapi memang ada titik juga di 2017 sebelum ketemu Bunda itu saya kembali dapat pelajaran sampai akhirnya rumah harus diikhlaskan. Sampai rumah? Iya, hilang, sampai rumah diikhlaskan oleh saya. Karena saya mikirnya ketika kita dapat pelajaran kayak gitu kan ada 2 pelajaran. Apa kita yang menzolimi atau kita akan diberi proses untuk naik kelas? Iya, naik kelas. Jadi berpikir baik sih ya. Banyak sekali cobaan apapun gitu. Nggak sedikit ya Mas, dari dunia kita UKM pun saya ngalamin yang nggak bener-bener brut gitu. Jadi ya lumayan sih, tapi katanya nggak dilupakan sih. Bagi saya itu kayak satu pijakan ya, bahwasanya kayak spon gitu loh. Spon atau apa ya yang biasanya melindungi barang elektronik ketika diinjek di air gitu, dia naik lagi, dia naik lagi, dan selamanya dia orang nggak akan nginjek itu karena dia nggak bisa diinjek gitu. Jadi prinsip saya tuh nggak mungkin, walaupun kita merantau berat sekali. Saya ngomongin merantau berat, jelas berat Mas. Tapi alhamdulillah merantau bisa nyekolai adik saya. Jadi sepanjang perjalanan gitu, kalau bisnis fashion sendiri memang lebih menekuni lah. Jadi ketika sudah sekolah kayak seperti tanggung jawab, lu sekolah nih, kalau sekolah berarti lu harus fokus gitu. Dan akhirnya masuklah ke IFC, Bunda Lia juga yang dorong saya. Jadi berani challenge dirimu sendiri, berani buat gitu. Mungkin secara kualitas awalnya mungkin tidak setara lah, karena saya baru hitungan 5 tahun aja baru masuk gitu. Tapi semakin kesini semakin perbaikan yang saya dapatkan dari asosiasi sendiri gitu. Banyak kita ngambilkan sesuatu yang baik bagi kita. Kalau apapun yang rintangan di sana ya saya ikutin aja. Sekarang udah kembali ke sana Mas Mbak. Siap. Nah, tadi marketnya kan usia berapa? 20 sampai 65 lah ya. 25 sampai 65 lah ya. Nah, marketnya sudah dipasarkan kemana aja sih Mbak? Ini produknya? Kalau awal karena bisnis aja, sebelum jadi desainer sih masih lokal awalnya. Memang masih di Nusantara lah kata teman-teman, tapi wilayah belum banyak wilayah gitu. Tapi setelah di IFC sih saya rasa memang alhamdulillah lah, mungkin secara kualitas kita mulai belajar gitu. Saya sudah alhamdulillah sudah ada di marketplace. Dia bukan marketplace ya, dia kemarin juga saya konfirmasi apakah Novika itu marketplace, tapi bukan marketplace tapi market. Iya, ada di www.novika.com dan USA UNICEF. Market UNICEF USA. Jadi itu kita masuk ke sana memang lebih diseleksi gitu. Jadi kita harus produsen, kita harus memang kami kebanyakan tim kami adalah perempuan. Dan kita pakai wastra Indonesia. Dan memang saya difokuskan ke tenun ikat sama beliau. Alhamdulillah sudah sampai sana. Kalau secara person sendiri sih
masih custom ya. Maksudnya masih apa ya? Potensial customer lah yang itu satu-satu. Marketnya itu yang beli orang-orang di Amerika atau? Oh iya. Amerika. Kalau yang UNICEF dan Novika itu orang Indonesia nggak bisa belanja. Oh. Jadi emang yang beli Eropa dan ya daerah bukan kok daerah ya, negara. Negara. Ya. Daerah ya. Masih hanya di sana. Tapi kalau untuk marketplace lokal saya hanya tergabung di Indonesian Mall. Indonesian Mall. Iya, karena kok saya tuh belum kali ya Mas harus belajar banyak dari senior yang sudah jago marketplace gitu. Makanya saya Indonesian Mall itu kan bergabung dengan Tokopedia. Tokopedia itu kalau secara kerja lumayan. Terus market lainnya saya ada di Bandara YIA, memang mewakili teman-teman UKM. Terus yang kedua ada di Rumah Kreatif BUMN. Terus ada di Dekranasda juga kalau di lokal sini. Sama di galeri nih bareng-bareng teman-teman IF. Siap. Mencoba cek ombak ya. Gitu. Terus sama dapat kesempatan alhamdulillah di Kartono ini di pameran mereka sekarang. Siap. Oke, Mbak Uli. Udah keluar nih produknya. Ya. Terus mimpi besar Mbak Uli ke depan itu apa? Mimpi besar saya bisa melibatkan banyak tangan dan akan bertumbuh dan akan panen bagi orang lain. Ketika panen itu sudah ke orang lain akan perpanjangan tangan lagi bagi orang lain. Karena kalau kita sendiri itu gini Mas, kalau masalah keuntungan sendiri itu pastilah ya, kita bekerja aja, misalnya kita jadi marketing di perusahaan kita sendiri pun kita udah dapat uang untuk makan kita sendiri. Tapi gimana dengan tim, dengan pengrajin, bahkan dengan orang-orang yang terlibat. Mimpi saya memang, saya tuh kadang mimpi lari besar-besar. Mimpi saya tuh memang banyak orang yang terlibat. Jadi karena yang di Keranggan ini kan juga sebenarnya masih agak sedikit harus di-silent-kan. Cuman kan saya juga diwawancara Mas Bayu, saya sekalian nih promo kalau pertama ada. Nih ya, dong, mantap. Memang yang di Keranggan ini adalah banyak tangan di sini. Jadi ada pewarna alam indigo strobilantes yang memang dibuat oleh Pak Patah di Temanggung gitu. Terus nanti ada tim media sosial kami yang tidak hanya membuat media sosial buat kami, tapi membantu teman-teman media sosial UKM yang membutuhkan, bahkan ada yang free. Keren ya. Bahkan ada tim media sosial yang free. Terus ketiga ada kopi sama batik lukis yang dari Solo. Jadi saya dan teman-teman itu mau membuka satu tempat yang menjadi wadah banyak berkat katanya orang. Jadi karena kalau cuman bisnis doang ya kita tetap butuh uang ya, tapi kalau cuman bisnis aja yang kita kejar gitu dan keuntungan secara pribadi itu enggak. Nah itu mimpi besar saya itu hanya satu tempat, satu wadah, mulai dari Keranggan. Nanti akan ada tempat-tempat lainnya yang planningnya kami tim ini akan bergabung. Kebetulan tim-tim ini pernah kepentok semua Mas ujungnya. Ada tim, adalah namanya, ada teman sih di RKB itu yang dia ngerasa, Kak saya harus ngelakuin apa? Saya bilang kalau money oriented yang kamu lihat, silahkan menikmati nanti hasilnya ketika Allah mau uji kamu gitu. Jadi memang lagi membenahi sistem Mas. Jadi ya corona ini kayak bisa ngelihat nih bantu orang lah. Iya, bantu orang. Juga yang baik akan balik lah ya. Katanya law of attraction kata orang. Katanya teman suami dan beberapa orang dekat saya, corona itu seperti menyaring. Sudah mulai menyaring beberapa energi jadi satu. Yang si sinergi akan bergabung dengan sinerginya. Jadi kalau tidak lebih baik lepaskan daripada penuh. Keren. Iya, jadi saya tuh selalu dulu pernah dibilangin orang, kayaknya saya tuh sebel ya kalau dibully gitu ya, dikata-katain orang misalnya produk kita jelek atau apa. Saya tuh udah I don't care about that. Jadi bukannya kita nggak peduli barang kita memang jelek, tapi yang kita ambil adalah ketika orang itu bully, yang kita lihat oh iya oke, berarti kita perbaiki. Tapi mata siapa? Jadi daripada memenuhi kepala nih, kita perbaiki aja nih, mungkin benar-benar kita salah gitu. Nah selebihnya itu dibilangin mangga busuk akan ketemu orang-orang mangga busuk juga. Mangga busuk kan akan berdekatan dengan mangga busuk. Mangga bagus akan dinikmati dengan orang-orang yang menikmati mangga bagus. Itu dia. Mantap. Oke, Mbak Uli. Terakhir Mbak Uli. Ya. Pesan-pesan untuk penonton podcast Papi Bayu. Oh, podcast Papi Bayu keren nih. Saya tuh udah lihat, saya sempat ketemu Mas Bayu ya, saya bilang itu. Terus saya lihat podcastnya gitu. Harapan saya nih ya.
podcast Papi Bayu itu bisa bukan menjadi ajang hanya, bukan ya kan sekarang trennya podcast ya gitu, tapi bisa menyampaikan hal-hal positif, hal-hal semangat yang kedepannya lah secara bisnis, secara pribadi, dan membantu promosi banyak teman-teman ya. Di bidang apa aja sih harapan saya, karena banyak yang terlibat sebenarnya Mas Bayu yang perlu diangkat gitu. Terus podcast Papi Bayu semakin ngehits, asik gitu ya. Semakin ngehits, semakin dikenal. Tapi kalau udah terkenal jangan lupa kami lagi. Enggak, gitu ya. Mbaknya yang terkenal, saya mengikut. Papi Bayu akan di hashtag Papi Bayu. Siap. Semoga bisa jadi satu wadah ya, wadah bagi orang kreatif dan teman-teman kreativitas, dan bagi yang membutuhkan. Jangan lupa, jangan pilih-pilih lah maksud saya. Siap. Thank you banget Mbak Uli, keren banget ya. Oke, penonton podcast Papi Bayu, kalau pengen nonton lagi orang-orang keren kayak Mbak Uli, jangan lupa ya Mbak, pencet tombol subscribe di sini. Iya, tombol subscribe. Cekrek gitu Mbak, terus di ujung ya? sana. Oh ya, terus Klenteng. Klenteng bunyi ya. Sama like ya, jangan lupa. Siap, like, oke. gitu ya. Jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih.